Halo Ibu Ri. Hai Ibu Reni. Ya, apa kabarnya? Kabar baik. Ya, puji Tuhan. Ayo Puris, kita akan menyapa dulu anak-anak. Ayo, oke. Shalom anak-anak semua. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, baik-baik saja hari ini. Ya, anak-anak harus tetap semangat. Kita bertemu kembali dalam acara kebaktian SMOL. Bu Reni tahu artinya? Ibadah Sekolah Minggu Online bersama Ibu Reni dan Ibu Riris. Ayo sekarang kita akan mempersiapkan diri, kita akan memulai kebaktian kita. Anak-anak boleh bangkit berdiri. Kita akan membuka dengan pada hari Ahad ini. Pada hari Ahad ini kami datang Tuhanku. Tuhan sudah berikan berkat dalam minggu yang lalu. Kami puji kecintaan Tuhanku. Yuk, dalam berdiri, tetap berdiri anak-anak. Kita akan sama-sama berdoa, doa yang akan dipimpin oleh teman kita Jason. Yuk silakan Jason berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, hari ini kami akan menjalankan ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah ini supaya dapat berjalan dengan baik Tuhan. Berkati juga virus corona yang telah menjadi pandemi ini Tuhan. Biarlah Kau redakan secepat mungkin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, semuanya boleh duduk. Kita boleh mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kita. Ya Bu Reni, Dia sudah menjaga kita sepanjang malam. Setiap hari Dia selalu menjaga, memimpin kita, memberikan kita kesehatan. Untuk itu kita harus Bersyukur. Oke, kita akan bersyukur melalui pujian. Ya, mari kita anak-anak kita angkat pujian, memasuki gerbangnya. Dengan bertepuk tangan boleh ya, dengan bersukacita. Oh iya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Suci gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, untuk lagu pujian berikutnya kita akan angkat pujian apa, Buris? Bapa, ku datang padamu. Mari anak-anak,
kita sudah memuji nama Tuhan melalui pujian. Oleh karenanya, kini tiba saatnya anak-anak boleh mempersiapkan persembahan. Nah, persembahan yang kalian berikan kepada Tuhan boleh kalian masukkan ke dalam celengan atau dimasukkan ke dalam amplop. Kemudian dititipkan kepada mama papanya, boleh nih. Benar. Kemudian boleh juga nanti saat kebaktian di gereja sudah Dimulai dimulai, ya. anak-anak boleh membawanya. Nah, mengiringi persembahan kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, anak-anak, untuk doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita, Cia. Oke, Cia boleh pimpin di dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan ini. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Berkati juga persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu. Kami serahkan doa yang tidak sempurna ini hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sekarang tiba saatnya anak-anak kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Reni. Anak-anak boleh mempersiapkan Alkitabnya? Yuk kita buka Alkitabnya. Sebelumnya ini akan memimpin di dalam doa. Terima kasih Ibu Riz. Ya, anak-anak, sebelum kita membaca firman Tuhan yang diambil di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 3 dan 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan 11. Untuk itu, mari kita berdoa, dan doa dipimpin oleh teman kita, Jeko. Mari Jeko, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih-Mu kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, karena kami siap untuk menerima firman-Mu. Dan berkati juga guru-guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu, Tuhan, dapat menjadi penuntun dalam hidup kami. Bapa, dengarlah doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Jeko. Nah, hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Tentu anak-anak dalam keadaan sehat ya. Begitu juga dengan Bu Reni. Hari ini dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, kalau kita sehat, maka badan kita pasti penuh dengan semangat. Benar nggak? Iya, badan kita tidak lemas. Kita juga tidurnya nyenyak, makan juga enak, ya kan? Coba kalau sakit, pasti badan kita juga merasa nggak enak, nggak nyaman, tidur susah, lemes, bawaannya makan juga nggak enak. Nah, anak-anak, ada loh seorang remaja yang mengalami sakit. Ya, remaja ini berusia 18 tahun, namanya Nadia. Ini ada foto Nadia. Nadia ini adalah anak yang tadinya ceria. Dia juga melayani di remaja. Suatu hari Nadia jatuh sakit. Sakit di mana di mulutnya itu ada sariawannya.
di lidahnya ada sariawan banyak. Bahkan sariawannya ini tidak sembuh-sembuh sakitnya. Kemudian orang tua Nadia membawa Nadia ke rumah sakit untuk berobat ke dokter. Kemudian hasil dari dokter mengatakan Nadia sakit kanker lidah stadium 4, loh. Wah, itu sudah stadium akhir. Mendengar kabar ini, tentu saja Nadia sangat sedih, takut, khawatir akan kehidupannya berikutnya. Apalagi kedua orang tua dia juga sedih. Nah, tapi Nadia dalam sakitnya dia tetap ingat Tuhan. Dia berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya. Bayangkan sariawan, kalau kita ada 1 atau 2 aja sariawan di mulut kan itu sakit ya. Tapi kita 2-3 hari sudah sembuh. Tapi Nadia ini bayangkan dia nggak sembuh-sembuh, sakit banyak sariawannya nggak sembuh-sembuh. Dia akhirnya masuk rumah sakit, berobat, makan obat, diterapi, bahkan dioperasi. Tapi yang terpenting di sini, Nadia tidak pernah putus semangat untuk sembuh. Akhirnya dari hari ke hari Nadia berobat, dia akhirnya sembuh. Nah, anak-anak, di dalam bacaan firman kita juga hari ini ada juga seorang raja yang sakit. Ya, siapa nama rajanya? Iya, nama rajanya adalah Hizkia. Hizkia adalah raja di Yehuda. Suatu hari, Raja Hizkia ini juga mengalami sakit parah, bahkan hampir meninggal. Dalam sakitnya dia juga merasa sedih, bahkan menangis, "Oh Tuhan, kenapa aku mengalami sakit ini?" Kemudian datanglah Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia. "Raja, sebentar lagi, bahkan umurmu sudah tidak lama lagi." Mendengar kabar ini makin saja Raja Hizkia sedih dan menangis. "Oh Tuhan, tadi aku akan meninggal, bagaimana Tuhan, tolong Tuhan." Dia ingat Tuhan, bahwa kehidupan manusia itu tentunya dari Tuhan. Kemudian dia penuh semangat untuk sembuh dan berdoa terus menerus. Dan anak-anak perlu diketahui, Raja Hizkia ini adalah raja yang baik, yang dermawan kepada rakyatnya. Bahkan dia membangun kolam besar dan saluran air, kemudian air ini dialirkan ke bangsa Israel, ya. Untuk apa? Air ini bisa digunakan untuk minum, untuk makan, untuk memasak, untuk mandi dan mencuci. Itu adalah kebaikan yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Banyak sekali kebaikan yang lain. Ia juga menghidupkan kembali perayaan Paskah yang waktu itu sudah tidak pernah lagi dilakukan atau dirayakan. Nah, anak-anak, dalam tangisan Raja Hizkia, rupanya Tuhan mendengar. Tuhan mendengar doa dan tangisan dari Raja Hizkia. Kemudian Tuhan datang kepada Raja Hizkia dan mengatakan, "Wahai Hizkia, engkau akan kusembuhkan. Bahkan umurmu sampai 15 tahun lagi." Mendengar kabar itu, tentu saja Raja Hizkia sangat bersuka cita. Tetapi ia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, apa buktinya aku bisa sembuh kembali, Tuhan? Bisakah Tuhan memberi bayangan langkah di belakangku 10 langkah?" Terus Tuhan menjawab, "Hizkia, aku akan mengabulkan juga doamu." Nah, anak-anak,
saja Raja Hizkia sembuh, bahkan sampai 15 tahun lagi. Nah, anak-anak, dari cerita pengalaman Nadia dan Raja Hizkia ini, kita harus mengetahui bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan juga Maha Kasih kepada setiap manusia dan kepada kita semua. Yang perlu dan kita hanyalah kita percaya bahwa anugerah, kesembuhan, kehidupan itu datangnya dari Tuhan. Tapi pasti anak-anak juga bertanya kepada Bu Reni dan bertanya dalam hati, tapi Bu, bagaimana? Ada juga loh orang yang sakit terus meninggal, padahal dia sudah berdoa loh Bu. Apakah doanya tuh tidak sungguh-sungguh? Nah, jawabnya adalah bahwa setiap kehidupan kita manusia itu memang datangnya dari Tuhan, yang merupakan anugerah Tuhan bahwa rancangannya adalah yang terbaik untuk kita. Mungkin saja Tuhan memberikan rencana yang lain dalam setiap kehidupan orang, bahkan mungkin yang tadi yang meninggal tersebut. Jadi Tuhan itu punya rencana yang lain. Dan rencana Tuhan itu adalah tentu rencana yang terbaik buat hidup kita. Yang perlu diingat tadi, kita hanya perlu percaya bahwa anugerah dan rencana hidup kita itu adalah rencana yang terbaik diberikan pada Tuhan. Dan anak-anak, tentunya kita juga, Tuhan ingin kita itu mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Contohnya begini, kalau kita bangun pagi, kita itu hendaknya bangun dari tidur kita tersenyum, bersuka cita, langsung kita berdoa. Karena apa? Karena kita sudah kembali bisa menghirup udara. Bayangkan, kita tidur terus kita nggak bisa bangun lagi, meninggal. Ada yang seperti itu. Ketika bangun pagi, jangan sampai kita cemberut, marah-marah. Jangan gitu ya nak. Tuhan ingin kita tetap mengucap syukur. Jadikanlah hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Jadi anak yang taat, anak yang patuh, ya, anak yang rajin belajar dan berprestasi. Jadikanlah kesempatan hidup ini adalah kesempatan yang baik. Seperti ada lagunya nih, hidup ini adalah kesempatan. Sebelum kita angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Nah, Ibu mau kasih tahu bahwa ayat hafalan kita pada minggu hari ini diambil di dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-16 dengan berbunyi, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, anak-anak dihafal ya ayat hafalan ini. Nanti anak-anak bisa membuat video dan dikirim lewat WA ya. Ya, Ibu Reni dan Ibu Riz akan tunggu ayat hafalan kalian. Terima kasih anak-anak. Mari bersama Ibu Riz juga kita angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Ayo anak-anak semua, kita semangat kita memuji nama Tuhan.
kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Begitu juga buat anak-anak semua. Mari kita memakai kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Nah, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita. Kita akan menutupnya di dalam doa. Dan doa dipimpin oleh Abel. Mari Abel, silahkan berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, kami juga mau mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada ibadah kami hari ini. Kiranya firman yang kami dengar dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak semuanya boleh kembali berdiri. Kita akan semua akan menerima berkat Tuhan. Sampai bertemu kembali minggu yang akan datang. Ya, semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat sehingga kita kembali di ibadah online minggu depan. Oke, Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Tuhan berkati.